dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Baik, anak-anak sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Untuk kelas 5 hari ini pelajaran IPS ya. Hari ini kita belajar bencana alam yang ada di permukaan bumi. Kemudian untuk kelas 6 kita belajar tentang Singapura, terutama kondisi sosial, geografis dan budaya Singapura. Tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 5 pelajaran IPS ya, ada beberapa poin. Yang pertama, tujuannya kenapa kalian belajar bencana alam itu agar kalian bisa tahu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia yang menyebabkan bencana alam yang terjadi. Itu tujuan pertama. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan yang termasuk bencana alam yang terjadi. Itu tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6 tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui kondisi sosial, geografis serta budaya negara Singapura. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak sudah siap kan belajar? Siap. Baik, mari kita mulai. Untuk kelas 5, apa yang kalian tahu tentang bencana alam? Banjir, apa lagi? Tsunami, gempa bumi, meletus, kebakaran apa? Kebakaran hutan. Nah, itu salah satu contohnya bencana alam. Nah, kalau untuk kelas 6, apa yang kalian ketahui tentang Singapura? Patung apa? Melion. Patung Melion adanya di Singapura. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar tentang materi itu. Saya mulai ke kelas 5 dulu. Baik anak-anak, kita belajar bencana alam. Sebelum kita belajar apa salah satu contohnya bencana alam, kita harus tahu dulu apa sih bencana alam. Ada yang mau menjelaskan? Baik, saya jelaskan. Bencana alam itu tadi adalah serangkaian peristiwa yang terjadi di permukaan bumi dan itu mengakibatkan kerugian yang berupa kerugian fisik, material ataupun kerugian nyawa bagi manusia. Jadi misalkan contohnya kalau ada bencana alam gempa bumi. Gempa bumi kita tahu kalau seperti yang di Aceh kemarin itu kerugiannya banyak, bangunan rusak. Jadi infrastruktur di Aceh itu rusak total. Jadi kayak negara sama pemerintah daerahnya harus membangun lagi. Jadi butuh biaya yang tinggi. Itu salah satu kerugiannya. Kerugian yang lain banyak korban jiwa. Nah, itu tadi bencana alam. Salah satu contohnya yaitu gempa bumi yang ada di Aceh. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian baca di buku masing-masing. Ayo silakan dibuka bukunya. Apa mana bukunya? Ayo dibuka bukunya halaman 78 materi
ketua kelompoknya bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, untuk soalnya coba kalian lihat di bukunya ya, halaman 87. Bisa dilihat ya, ditulis dulu anggota kelompoknya siapa, kemudian kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kegiatan manusia yang biasanya menyebabkan perubahan lingkungan atau bencana alam di lingkungan itu apa biasanya? Yang kalian ketahui, gak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar kalian kira-kira apa perbuatan manusia yang menyebabkan bencana alam? Sudah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ayo silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak sudah selesai berdiskusi? Sudah dicatat hasil diskusinya? Coba sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Ayo maju. Kelompok 1 ya. Apa yang kalian temukan? Yang kamu temukan dengan kelompoknya apa biasanya perbuatan manusia? Membuang sampah itu perbuatan manusianya. Menyebabkan apa biasanya? Menyebabkan Banjir. Terus apa lagi yang lain? Pengerokan tanah menyebabkan longsor. Apalagi yang lain? dan pembuangan Puntung rokok akan menyebabkan kebakaran hutan. Baik. Ada tambahan mungkin dari kelompok lain? Baik, sudah cukup sekali ya. Sudah baik sekali pemaparan dari perbuatan manusia yang menyebabkan bencana alam. Baiklah, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, sekarang kelas 5 sudah mencatat hal-hal penting, sudah membaca ya. Kalau sudah, sekarang bentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu nanti mengerjakan halaman 49 itu tentang kondisi geografis Singapura, sosial budayanya bagaimana. Kemudian kalian analisis bagaimana hubungan kondisi geografis dan sosial budayanya Singapura itu tadi. Paham ya anak-anak ya? Sekarang bentuk kelompok lalu diskusikan soal itu. Jadi saya kasih waktu ya. Ayo dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak sudah membaca? Sudah mencatat hal-hal penting tentang Singapura? Kalau sudah, sekarang bentuk kelompok masing-masing. Lalu kalian bahas dengan kelompoknya. Itu tentang halaman 49 tentang kondisi geografis sosial budaya Singapura. Kemudian dianalisis hubungan keduanya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada. Kalau nggak ada, coba saya kasih waktu untuk mengerjakan soal diskusi bersama kelompoknya. Mulai ya. Sudah mengerjakan anak-anak? Kalau sudah, coba kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2. Baik, Alfa. Perwakilan dari Alfa kelompok 2. Coba dijelaskan Alfa bagaimana kondisi sosial, budaya, geografisnya negara Singapura. penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Terus apa lagi? Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Sudah. Ada tambahan mungkin dari kelompok lain atau anggota kelompoknya apa, anak-anak? Ada. Sudah cukup? Sudah. Kemudian hubungannya antara kondisi sosial geografis itu adalah apa? Sebagian besar Singapura adalah negara kepulauan dan wilayahnya adalah dataran rendah. Karena jumlah sumber daya alamnya sangat kecil, tetapi diimbangi oleh sumber daya manusia dan pendidikan masyarakat Singapura yang sangat tinggi. Jadi di sini seimbang ya, meskipun sumber daya alamnya Singapura itu sedikit, tetapi itu bisa diunggulkan dengan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Ada tambahan lagi dari nomor 2? Ada?